Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ala kulli halin wa ni'mah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi Ibu dosen yang kami hormati, juga kawan-kawan semua yang kami banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa kembali di mata kuliah pengembangan kepribadian guru. Sebelum memulai pada bahasan materi pada hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, yakni Habibah Nur Aziza sebagai pemateri ketiga dan moderator. Lalu rekan kami Gina Fadilah Sukmara sebagai pemateri pertama dan Fitriana Darohma sebagai pemateri kedua. Yang mana kami akan membawakan materi tentang hakikat guru. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materi bahasannya. Lalu apabila sudah selesai, saya persilakan juga pemateri kedua untuk menyambung materi yang akan dipaparkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Menjadi seorang guru merupakan hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Banyak pandangan luar yang menganggap bahwa mengajar adalah hal sepele yang hanya mengandalkan kemampuan dalam memahami materi dan berbicara. Tetapi jauh daripada itu, menjadi seorang guru pada dasarnya membutuhkan kemampuan dan pengontrolan diri, baik terhadap dirinya maupun kepada orang lain. Nah, pengertian guru. Secara etimologis, dalam bahasa Inggris terdapat banyak kata yang serupa, di antaranya edukator, teacher, instruktur, tutor, dan lain-lain. Kata teacher diartikan sebagai seorang yang mengajar. Edukator diartikan dengan seseorang yang memiliki tanggung jawab suatu pekerjaan untuk mendidik orang lain. Instruktur dimaknai sebagai seseorang yang mengajar, sama dengan arti teacher. Sedangkan tutor diartikan sebagai seorang guru yang memberikan penularan kepada siswa atau bisa pula disebut guru privat. Guru adalah salah satu pendidik dan pengajar bagi siswa ketika sekolah. Seorang guru mempunyai peranan dan tanggung jawab yang sangat besar untuk mengajar dan mendidik muridnya. Guru harus memberikan contoh yang baik agar bisa ditiru oleh semua siswa dan menjadi cerminan untuk masyarakat. Seorang guru dituntut untuk menjadi sosok yang sempurna dan jauh dari kata kejelekan, meskipun kodrat seorang manusia tidak akan luput dari kata salah. Ya, poin selanjutnya adalah syarat-syarat guru. Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Guru adalah suatu profesi yang membutuhkan dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan formal dan pendekatan substansial. Dilihat dengan pendekatan formal, guru tidak lepas dari suatu profesinya yang identik dengan peraturan perundang-undangan tentang pendidikan serta dalam ranah institusional. Sedangkan melalui pendekatan substansial, apapun dapat disebut guru dengan syarat ia melakukan proses pendidikan atau pengajaran baik di lembaga pendidikan ataupun di luar institusi pendidikan formal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Bab 6 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 28, syarat-syarat guru diantaranya 1. Guru harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran yang sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 2. Kualifikasi akademik. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang guru yang dibuktikan dengan dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia yang meliputi A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi sosial. Yang keempat, seseorang yang tidak memiliki dan atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat kedua
tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi guru setelah melewati kelayakan dan kesetaraan. 4. Seseorang yang tidak memiliki dan atau sertifikat keahlian sebagaimana disebut pada ayat 2, tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi guru setelah melewati kelayakan dan kesetaraan. Nah, persyaratan menjadi guru di atas masih bersifat umum. Jika ditarik dalam pendidikan Islam, menurut pandangan Nata, terdapat 3 syarat bagi profesi seorang pendidik, yaitu 1. Harus benar-benar menguasai atau ahli pada ilmu pengetahuan yang diajarkannya. 2. Harus mampu mengajarkan ilmu yang telah dimilikinya kepada siswa atau peserta didiknya sebagai transfer of knowledge. Yang ketiga, harus berpegang teguh kepada kode etik profesi. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai kualifikasi akademik. Berdasarkan Peraturan Menteri Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 yang mengatur tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Yang pertama, kualifikasi akademik guru melalui pendidikan formal. Kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal salah satunya mencakup sebagai berikut. Yang pertama, kualifikasi akademik guru SMP atau MTS. Kualifikasi akademik guru pada SMP atau MTS ini atau bentuk yang lain yang sederajat harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau D4 atau sarjana S1 program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Yang kedua, kualifikasi akademik guru SMA atau MA. Kualifikasi akademik guru pada SMA atau MA atau bentuk yang lain yang sederajat harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau D4 atau sarjana S1 program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Yang selanjutnya, kualifikasi akademik guru melalui pendidikan formal yang ketiga yaitu kualifikasi akademik guru SMK atau MAK. Kualifikasi akademik guru pada SMK atau MAK atau bentuk yang lain yang sederajat harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4, D4 atau sarjana S1 program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Nah, yang kedua yaitu ada kualifikasi akademik guru melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya. Dan materi selanjutnya ada hak dan kewajiban guru. Dalam menjalankan tugas dan profesinya, guru memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Hak guru berarti suatu yang harus didapatkan olehnya setelah ia melakukan sejumlah kewajibannya sebagai guru. Sedangkan kewajiban guru adalah sesuatu yang harus patut dilaksanakan oleh guru dalam menjalankan profesinya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen bagian kedua atau hak dan kewajiban pasal 20 yaitu sebagai berikut. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban yang pertama merencanakan pembelajaran. Nah, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
Yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Yang keempat, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Yang kelima, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, di sini ada pun hak-hak guru dalam mendidik, yaitu guru sebagai tenaga profesional memiliki hak-hak tertentu. Hak-hak guru diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 14, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Yang kelima, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. Yang keenam, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Yang kedelapan, memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. Yang kesembilan, memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan. Yang ke-10, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik. Yang ke-11, memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Sekian dan terima kasih. Baik, materi selanjutnya adalah tentang tugas dan tanggung jawab seorang guru. Nah, tugas dan tanggung jawab seorang guru ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 14 pada tahun 2005, yang mana disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utamanya adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Adapun dalam Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2000 mengindikasikan bahwa tugas utama guru antara lain adalah 1. Tugas guru sebagai pengajar instruksional, yang mana guru bertugas merencanakan program pengajaran, melaksanakan program yang telah disusun oleh guru itu sendiri, dan melaksanakan penilaian setelah program itu dilaksanakan. Lalu yang kedua adalah tugas guru, yakni sebagai pendidik. Nah, sebagai pendidik, guru bertugas mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian sempurna, yakni pada hal ini adalah guru wajib memberikan pengarahan agar siswa tersebut mencapai kematangan kedewasaan yang sempurna. Lalu yang ketiga adalah tugas guru sebagai pemimpin. Nah, sebagai pemimpin, guru bertugas memimpin dan mengendalikan diri sendiri, lalu peserta didik dan masyarakat yang terkait menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, partisipasi atas program yang dilakukan. Dan menurut Hamid Darmadi, tanggung jawab guru dan unsur pendidik lainnya bukan hanya sekedar dalam mengajar atau memajukan dunia pendidikan di sekolah, di tempatnya dia bertugas, tetapi juga bertanggung jawab untuk mengajak masyarakat di sekitarnya untuk ikut berpartisipasi dalam memajukan pendidikan di wilayahnya. Jadi tidak hanya dirinya sendiri, tapi juga peserta didik dan masyarakat yang terkait dalam memajukan pendidikan di wilayah yang dia bertugas. Nah, setelah kita mengetahui tentang tugas seorang guru, selanjutnya kita wajib mengetahui nih sebagai calon pendidik
bahwa ada juga tanggung jawab seorang guru. Seperti teman-teman yang bisa lihat di slide, ada beberapa tanggung jawab seorang guru. Yang pertama yakni adalah tanggung jawab intelektual. Nah, tanggung jawab intelektual ini diwujudkan dalam bentuk penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Jadi guru harus mempunyai kedalaman pemahaman dan penguasaan materi yang akan diajarkan. Nah, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Jadi memang harus benar-benar pemahaman kita mendalam dan luas. Lalu tanggung jawab yang kedua adalah tanggung jawab profesi atau pendidikan. Nah, tanggung jawab ini diwujudkan melalui pemahaman guru terhadap perkembangan peserta didik dan pemahaman terhadap peserta didik itu sendiri. Lalu juga harus memahami perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Lalu setelah itu harus juga bisa mengevaluasi hasil pembelajaran dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki oleh peserta didik agar peserta didik menjadi pribadi yang sangat baik dan dewasa. Lalu yang ketiga adalah tanggung jawab sosial. Nah, tanggung jawab ini diwujudkan melalui kemampuan guru berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama kolega pendidik, tenaga pendidik, orang tua, wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Lalu yang keempat adalah tanggung jawab spiritual dan moral. Nah, hal ini diwujudkan melalui penampilan guru sebagai insan beragama yang perilakunya senantiasa berpedoman pada ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Jadi guru harus menampilkan bahwa dia adalah insan yang beragama dan taat pada aturan agama dan norma sosial. Lalu yang ketiga adalah tanggung jawab secara pribadi. Nah, ini diwujudkan melalui kemampuan guru memahami dirinya sendiri, mengelola dirinya, mengendalikan dirinya, sehingga tidak mencampur adukan masalah yang ada dalam kehidupan pribadinya dengan urusan pembelajaran dengan peserta didik. Setelah kita mengetahui tugas dan tanggung jawab seorang guru, kita juga patut untuk mengetahui apa saja peran sebagai guru itu. Nah, guru memiliki berbagai banyak peran. Di antaranya peran guru ialah sebagai pembimbing. Kehadiran guru di sekolah adalah untuk membimbing peserta didik menjadi manusia yang dewasa. Manusia dewasa yang cakap, terampil, berbudi pekerti luhur, dan berakhlak mulia. Nah, karena mereka masih membutuhkan bimbingan pada masa-masa pubertas mereka, karena tanpa bimbingan peserta didik akan mengalami kesulitan dalam memahami perkembangan dirinya sendiri karena mereka masih pada tahap perkembangan. Lalu yang kedua adalah peran guru sebagai pengelola kelas. Nah, pengelolaan kelas sebagai lingkungan belajar turut menentukan kontribusi sejauh mana lingkungan tersebut dapat menciptakan iklim belajar sebagai lingkungan belajar yang baik. Jadi guru wajib berperan untuk menciptakan lingkungan belajar di dalam kelas itu iklimnya baik atau bagus untuk belajar. Lalu yang ketiga adalah peran guru sebagai fasilitator. Nah, guru berperan untuk menyediakan fasilitas sehingga dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Lalu yang keempat, peran guru adalah sebagai mediator. Nah, guru tidak cukup memiliki pengetahuan tentang media pendidikan dan pembelajaran, tapi juga harus memiliki keterampilan memilih, menggunakan, serta mengusahakan media pembelajaran yang baik. Nah, jadi guru itu harus bisa menyediakan media yang baik untuk pembelajaran peserta didik. Lalu yang kelima adalah peran guru sebagai inspirator. Nah, persoalan belajar adalah masalah utama bagi peserta didik. Nah, sebagai inspirator, guru hendaknya dapat memberikan petunjuk bagaimana caranya belajar yang baik sehingga mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran menjadi manusia yang berakhlakul karimah, berbudi pekerti, dan berintelektual. Peran guru selanjutnya adalah sebagai informator, karena kesalahan informasi adalah racun bagi peserta didik. Jadi
kalau peserta didik memiliki informasi yang salah, itu bagaikan meminum racun. Nah, kita sebagai guru harus menjadi informator yang baik atau pemberi informasi yang baik dan benar. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat menjadi informator yang baik? Nah, kita harus mengetahui dan menganalisis kebutuhan peserta didik. Lalu yang selanjutnya peran guru adalah sebagai motivator. Nah, guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar bersemangat atau aktif dalam belajar. Nah, dalam upaya memberikan motivasi, guru harus menganalisis dulu motif-motif yang melatar belakangi kemalasan peserta didik atau menganalisis dulu penurunan prestasinya di dalam belajar. Baru setelah itu bisa memberikan motivasi yang tepat untuk peserta didik. Lalu yang selanjutnya peran guru ialah sebagai korektor. Nah, guru tuh dituntut untuk bisa membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk, mana nilai yang positif dan mana nilai yang negatif, sehingga nanti bisa menjadi seorang korektor yang baik untuk peserta didik. Lalu peran selanjutnya adalah sebagai inisiator. Nah, guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan pendidikan dan pengajaran bagi peserta didik. Nah, proses interaksi edukatif yang ada sekarang tuh harus diperbaiki, harus disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan, sehingga peserta didik menjadi lebih bersemangat dan bergairah. Peran guru selanjutnya adalah sebagai evaluator. Nah, guru dituntut untuk menjadi seorang penilai yang baik dan jujur dengan memberikan penilaian yang menyentuh aspek ekstrinsik dan intrinsik. Penilaian pada aspek intrinsik lebih diarahkan pada aspek kepribadian peserta didik, yakni aspek nilai. Nah, lalu ada peran guru sebagai supervisor. Nah, guru hendaknya dapat membentuk, lalu memperbaiki dan menilai secara kritis terhadap proses pembelajaran peserta didik. Lalu selanjutnya adalah peran guru sebagai kulminator. Apa tuh kulminator? Nah, guru adalah orang yang mengarahkan proses belajar secara bertahap dari awal hingga akhir. Makanya disebut sebagai kulminator. Lalu dengan rancangannya peserta didik akan melewati tahap kulminasi, yakni suatu tahap yang memungkinkan setiap peserta didik bisa mengetahui kemajuan belajarnya. Mungkin itulah berbagai macam peran-peran sebagai seorang guru. Tentunya hal ini tidak mudah, maka dari itu perlu proses belajar untuk menjadi seorang guru yang baik dan berkualitas agar menciptakan generasi-generasi penerus yang berkualitas. Mungkin itulah pemaparan dari pembahasan materi hakikat guru. Selanjutnya saya berikan kepada Teh Gina sebagai penyimpul dari materi pada hari ini. Yap, kesimpulannya, guru adalah salah satu pendidik dan pengajar bagi siswa ketika di sekolah yang mempunyai peranan dan tanggung jawab yang sangat besar untuk mengajarkan dan mendidik muridnya. Guru adalah suatu profesi yang membutuhkan dua pendekatan. Pertama, pendekatan formal dan pendekatan substansial. Dari kedua pendekatan tersebut, guru tetap memiliki tugas dan fungsi utama, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kualifikasi akademik yang harus dipenuhi oleh seorang guru atau pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan harus memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran yang sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.